Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, bertemu lagi sama kakak Riana Septia. Kakak mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, semoga selalu baik ya. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang akan kakak sampaikan bisa kalian terima dengan mudah. Nah, dan jangan lupa pula untuk mengisi link absen yang telah kakak bagikan di grup WA kalian. Oke? Nah, sudah siap belajarnya hari ini? Oke, sudah siap ya? Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah materi yang ada di subbab terbaru, yaitu bentuk akar. Nah, kakak akan membahas mengenai konsep bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Nah, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini, kalian akan bisa yang pertama, membedakan suatu bentuk akar dan bukan bentuk akar. Yang kedua, kalian bisa menyederhanakan suatu bentuk akar yang diketahui. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Harap perhatikan baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke materi mengenai konsep bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar, kakak akan terlebih dahulu membahas mengenai dua jenis bilangan yang berkaitan dengan bentuk akar, yaitu ada bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Nah, yang pertama adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, misalnya 2. Nah, 2 bisa kita nyatakan bentuknya dalam A per B. Bisa 2 per 1, nah itu kan menghasilkan 2. Terus 4 per 2 juga menghasilkan 2. Terus 6 per 3, nah itu juga menghasilkan 2. Nah, jadi 2 adalah bilangan rasional karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, ada lagi 6. Nah, 6 juga bisa kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Bisa 6 per 1 atau 12 per 2. Nah, itu kan menghasilkan 6. Nah, jadi 6 juga termasuk dalam bilangan rasional karena bisa dinyatakan ke dalam bentuk A per B. Nah, sekarang bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, misalnya adalah nilai Pi. Nilai Pi itu sama dengan 3,14 sekian. Nah, itu tidak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Dan jika kita nyatakan dalam bentuk desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Jadi Pi termasuk dalam bilangan irasional. Begitu juga dengan akar kuadrat dari 7. Nah, akar kuadrat dari 7 kalau kita cari di kalkulator maka hasilnya adalah 2,64 sekian. Nah, itu juga tidak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Nah, kalau dijadikan dalam desimal juga angkanya tidak akan berhenti dan juga tidak memiliki pola tertentu. Jadi akar kuadrat dari 7 juga termasuk ke dalam bilangan irasional. Nah, terkait dengan bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Jadi, tidak semua bilangan yang ada tanda akarnya merupakan bentuk akar. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke materi konsep bentuk akar.
Nah, bentuk akar dapat dilambangkan sebagai berikut. Akar kuadrat dari A pangkat 2 sama dengan A. Dengan A adalah bilangan real positif. Nah, kalau kita menemukan bentuk akar seperti ini, nah itu dibacanya akar kuadrat dari A. Ingat, akar kuadrat dari A. Nah, akar kuadrat dapat kita tuliskan dengan bentuk lain. Nah, seperti ini. Ada angka 2 di ujung tanda akarnya. Nah, itu sama saja dengan yang tidak ada angka 2 di ujung akarnya. Nah, itu sama-sama menandakan kalau itu adalah bentuk akar kuadrat. Nah, tapi kita cukup menuliskan bentuk seperti ini tanpa menuliskan angka 2-nya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke definisi yang pertama tentang akar kuadrat dari suatu bilangan. Definisinya, jika A tidak negatif, maka akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Nah, tidak negatif itu maksudnya positif ya. Nah, misalnya ada akar kuadrat dari 4. Nah, kira-kira bilangan apa yang kalau kita pangkatkan dengan 2 itu menghasilkan 4? Iya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Akar kuadrat dari 4 sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 2. Nah, kita lihat definisinya. Kalau akar kuadrat dari A pangkat 2 sama dengan A, berarti kalau akar kuadrat dari 2 pangkat 2 hasilnya? Iya, 2. Nah, sekarang akar kuadrat dari 9. Nah, kira-kira bilangan apa yang dipangkatkan dengan 2 itu menghasilkan 9? Iya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Akar kuadrat dari 9 sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 2. Nah, kalau sesuai dengan definisi, maka hasilnya adalah iya, 3. Nah, jadi perhitungan dari akar kuadrat dari 4 dan akar kuadrat dari 9, maka itu sesuai dengan definisi. Nah, sekarang kita coba jawab akar kuadrat dari 3. Nah, adakah bilangan yang kalau kita pangkatkan dengan 2 akan menghasilkan 3? Oke, tidak ada. Nah, sekarang akar kuadrat dari 5. Adakah bilangan yang kalau kita kuadratkan akan menghasilkan 5? Oke, tidak ada juga. Nah, kalau akar kuadrat dari 7, adakah bilangan yang kalau dikuadratkan akan menghasilkan 7? Oke, tidak ada juga. Nah, jadi akar kuadrat dari 3, lalu akar kuadrat dari 5, dan akar kuadrat dari 7 itu tidak sesuai dengan definisi. Nah, akar pangkat suatu bilangan yang tidak sesuai dengan definisi, nah itulah yang disebut dengan bentuk akar. Bentuk akar, oke? Nah, jadi akar kuadrat dari 3, lalu akar kuadrat dari 5, dan akar kuadrat dari 7, nah itulah contoh dari bentuk akar. Nah, karena tidak ada bilangan real positif yang kalau dipangkatkan dengan 2 akan menghasilkan 3, 5, dan 7. Ya kan? Nah, jadi dari 2 percobaan tadi kita dapatkan
kalau bilangan yang ada tanda akarnya itu belum tentu adalah bentuk akar. Nah, misalnya akar kuadrat dari 4 tadi, hasilnya adalah 2. Nah, 2 adalah bilangan rasional dan itu bukan bentuk akar. Nah, terus lagi akar kuadrat dari 9. Nah, itu tadi kan menghasilkan 3 dan itu juga bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya adalah rasional, sedangkan bentuk akar harus irasional. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari akar pangkat N dari suatu bilangan. Nah, definisi yang pertama. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B. Jika hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Nah, misalnya B-nya tadi kan tidak negatif. Nah, kita misalkan B-nya dengan 7. Lalu N-nya kita misalkan 2. Jadi 7 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya 49. Nah, kalau kita mau mencari akar kuadrat dari 49, maka sesuai dengan definisi tadi, maka akar kuadrat dari 49 hasilnya adalah 7. Iya, sesuai dengan definisi akar pangkat N dari A sama dengan B. Nah, sekarang kita masuk ke definisi yang kedua. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B negatif. Nah, misalnya B-nya tadi kan negatif. Kita misalkan dengan negatif 2. Terus N-nya atau pangkatnya adalah ganjil. Kita misalkan dengan 3. Terus kita pangkatkan negatif 2 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, kalau misalnya kita mau mencari hasil dari akar pangkat 3 dari negatif 8, maka hasilnya adalah negatif 2 sesuai dengan definisi. Nah, dari definisi tadi, kita lihat A-nya tadi adalah bilangan negatif dan N-nya atau pangkatnya adalah ganjil. Nah, kalau misalnya pangkatnya genap, maka hasilnya adalah bilangan imajiner. Ingat ya. Nah, tambahan buat kalian, kita juga bisa merubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, misalnya kita punya bentuk akar seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Tinggal kita tuliskan seperti ini. A pangkat M per N. Nah, kita coba di sini ada akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Nah, kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, berarti kita tulis 2, lalu M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 5, jadi 3/5. Berarti bentuk bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 3/5. Nah, lalu akar kuadrat dari 2. Nah, di sana kan M dan N-nya tidak ada tuh atau tidak dituliskan. Nah, berarti kalau tidak dituliskan, maka M-nya itu sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan berpangkat, berarti 2 pangkat 1/2. Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang menyederhanakan bentuk akar. Sebuah bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 buah akar pangkat bilangan dengan salah satu akar pangkat bilangan mempunyai sifat berikut.
akar pangkat N dari A dikali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Nah, sebuah bentuk akar dinamakan sederhana jika bilangan yang terdapat dalam tanda akar tidak memiliki faktor kuadrat sempurna. Nah, supaya kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama, akar kuadrat dari 12. Nah, untuk mengerjakannya, kita cari perkalian dua bilangan yang bisa menghasilkan 12. Nah, ada 1 dikali 12, ada juga 4 dikali 3, terus ada 6 dikali 2. Nah, itu semuanya menghasilkan 12 kan? Nah, kita cari perkaliannya yang salah satu bilangannya bisa kita tarik akarnya. Nah, kalau kita lihat, yang bisa kita tarik akarnya adalah 4 dikali 3. Nah, akar 4 bisa kita tarik akar kan? Nah, jadi kita tulis akar kuadrat dari 12 sama dengan akar kuadrat dari 4 dikali 3. Terus kita pecah jadi akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, akar kuadrat dari 4 hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan akar kuadrat dari 3 tetap aja. Jadi, kita dapatkan bentuk sederhana dari akar kuadrat dari 12 adalah 2 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, selanjutnya akar kuadrat dari 27. Nah, kira-kira perkalian dua buah bilangan yang salah satu bilangannya bisa kita tarik akar apa ya? Dan menghasilkan 27. Iya, 9 dikali 3. Nah, 9 bisa kita tarik akar kan? Nah, kita pecah akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 3. Akar kuadrat dari 9 kita tarik akar, hasilnya adalah 3. Dan akar kuadrat 3 itu tetap aja. Jadi, kita dapatkan bentuk sederhana dari akar kuadrat 27 adalah 3 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, sekarang soalnya akar pangkat 3 dari 250. Kita sederhanakan. Nah, ini agak beda ya, soalnya akarnya pangkat 3. Jadi, kita cari perkalian dua buah bilangan yang salah satu bilangannya bisa kita tarik akar pangkat 3. Nah, bisa dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kita ambil perkalian dari 125 dikali 2. Nah, karena 125 bisa kita tarik akar, yaitu hasilnya adalah 5. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi, kita bisa menggunakannya. 125 dikali 2. Lalu, kita ubah bentuknya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Jadi, 125 dikali 2 pangkat 1/3. Oke, lalu masing-masing kita pangkatkan dengan 1/3. 125 pangkat 1/3 dikali 2 pangkat 1/3. Nah, lalu kita ubah lagi ke bentuk akar. Jadi, akar pangkat 3 dari 125 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, akar 125 bisa kita tarik, maka hasilnya adalah 5. Terus, akar pangkat 3 dari 2 itu tetap aja karena tidak bisa. Jadi, bentuk sederhananya kita dapatkan adalah 5 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, sekarang kakak punya soal latihan. Silakan kalian catat dan kerjakan ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita di video kali ini, kita sudah belajar tentang konsep bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Jadi, tidak semua bilangan yang ada tanda akarnya adalah bentuk akar. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang menyederhanakan bentuk akar.
Suatu bentuk akar dapat kita sederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan dengan salah satu akar pangkat bilangan memenuhi sifat berikut. Akar pangkat N dari A dikali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Nah, selesai sudah materi kita di video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Nah, materi kita di minggu depan adalah tentang sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, diharapkan kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah ya. Dan jangan lupa pula untuk mengulang pembelajaran kita hari ini supaya kalian semakin paham. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Kakak mohon maaf atas segala kekurangan kakak dalam menyampaikan materi kepada kalian. Dan kalian juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, kakak tutup. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.